Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Abdillah dengan NIM 2306051100175. Di sini saya akan membuat video terkait UAS jaringan komputer, yakni membangun jaringan komputer. Yang dimana di sini ada sebuah soal cerita yang dimana Anda adalah seorang administrator di sebuah perusahaan startup. Pokoknya diminta untuk komputer X. NIM saya itu X itu adalah NIM digit terakhir. NIM digit terakhir saya adalah 5. 5 ditambah 1 sama dengan 6 dan Y ditambah 2 berarti 7. Berarti terdapat jumlah komputer 7 di lantai 1 dan 6 di lantai 1 dan 7 di lantai 2. Dan semua terhubung ke jaringan komputer menggunakan kabelan IP address 192.168 titik. Berarti 6 titik berapa lantai 2 titik 7. Bagian IP address di masing-masing menggunakan DHCP server. Oke, di jaringan komputer hotspot login ketika menggunakan terhubung bandwidth maksimal. Oke, tugasnya adalah buat perhitungan subnetwork secara detail yang menggunakan IP network, IP host valid, broadcast dengan perhitungan subnetwork dengan jumlah komputer Anda. Oke, di sini saya telah melakukan perhitungan subnetwork secara detail pada bagian ini. Di sini NIM saya ada terakhir 0175 yang berarti X ditambah 1 yakni 5 tambah 1 sama dengan 6 dan Y yakni 5 ditambah 2 sama dengan 7. Oke, perhitungan pada untuk lantai 1. Yang pertama, di sini kita mempunyai IP lantai 1 itu 192.168.6. Nah, jika hostnya 6 unit, untuk mengakomodasi 6 host, itu kita perlu mencari subnet yang minimal menyediakan 6 alamat IP. Di sini jika N sama dengan 1, 21 kurang 2 itu sama dengan 0, berarti nggak cukup. Jika N ini sama dengan 3, maka 23 kurang 2 sama dengan 6. Berarti 23 ini bisa untuk mencukupi 6 unit ini. Jadi kita membutuhkan 3 bit host yang berarti 23 sama dengan 8. Total termasuk network dan broadcast. Jadi maksimal host valid adalah 8 kurang 2 sama dengan 6. Jadi subnet yang kita pakai di sini adalah per 29 sama dengan 248 dengan binary segini. Dan desimal dari subnetnya adalah 255.255.255.248. Dan di sini kita sudah dapat detail dari subnet lantai 1 yakni 192.168.6.0/92 dan IP host valid di rentang segini dan IP broadcastnya di 192.168.6.7. Ini merupakan IP kelas C lantai 1. Dan ini adalah perhitungan subnetnya. Yang ini adalah perhitungan untuk subnetwork untuk lantai 2. Yang dimana IP saya NIM terakhir saya itu 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi 7 unit untuk mengakomodasi 7 kita perlukan N sama dengan 4, 24 kurang 2, 14. Jadi cukup untuk mengakomodasi 7. Jadi masnya 1/28 dengan binary 242 dengan binary maka menjadi desimal subnetnya ini. Terus IP network kita dapatkan dengan 16 hingga 240 tuh dapatnya segini dan detail subnetnya itu 7/0/28 dan IP host validnya 192.168.7.1 sampai titik 14 dan IP broadcastnya segini kita dapatkan. Dan ini untuk
detail secara keseluruhan dari titik 16 sampai titik 240. Oke, langsung aja kita ke selanjutnya. Topologi jaringan komputer di Gen S3. Oke, yang pertama karena itu Oke, di sini saya sudah melakukan peletakan apa sih namanya? Itu komputer atau PC ya sesuai topologi lah. Sesuai topologi di sini. Nah, yang penting ini pertama, ini kedua. Apa sih bahasanya ya Allah? Ini lantai pertama, ini lantai kedua. Ini dia lantai pertama itu 5 ditambah 1, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini 7. Nah, lepas itu kita nyalakan semua karena kita akan melakukan langkah dari awal untuk penyuntikannya. Yang pertama, ini tuh misalnya ada 2 atau 3 atau beberapa atau ada settingan sebelumnya, kita bisa hilangkan dengan cara detect internet ini. Kita ini pilih none, dan ini pilih none. Oke, sudah. Baru kita oke kan di sini. Nah, di sini otomatis akan menghilang semua. Dan selanjutnya kita munculkan kembali dengan cara detect internet ini, klik Alt, terus kita pilih interface listnya di dynamic. Terus kita klikkan OK kembali. Sudah. Nanti akan muncul 2 ini terlebih dahulu. Ini yang untuk internet dan host only adapternya. Dan selanjutnya, jika kedua ini sudah muncul, lalu kita akan menambahkan untuk lantai 1 dan lantai 2-nya. Dengan cara kita tambahkan ini, terus kita masukkan address-nya. Misal untuk lantai pertama itu 192.168. Lantai 2 berarti 7.1/7 itu tadi per 29. Nah, terus kita pilih tadi kan ini 7 itu lantai 2. 7 kita 2 tek, baru kita ini nanti atau muncul sendiri. Kalau misalnya udah di-apply, muncul sendiri nanti dia ini. Percayalah, muncul sendiri. Dan kalau misalnya udah selesai, udah tinggal oke aja. Oke, tek. Terus tambahkan juga untuk yang lantai 1. Lantai 1 sama aja juga. Kita tulis 192.1.6.1/29. Nah, begitu juga. Ini kita pilih LAN 1, baru kita pilih apply, nanti sih langsung muncul networknya, nanti jadinya seperti ini, dan baru klik OK, udah siap. Terus itu untuk yang pertama. Yang kedua itu kita setting pada DHCP servernya. DHCP server IP, DHCP server. Nah, ini juga sudah saya setting untuk DHCP servernya. Untuk menyeting ini juga sangat gampang. Apa kita ulang saja? Misalnya ini saya hapus terlebih dahulu. Ini plus. DHCP setup. Nah, yang pertama kita pilih interface-nya terlebih dahulu. Misalnya kita pilih LAN 1, oke, Ether 2 LAN 1. Ini kita pilih lantai 1 ini. Dan ini untuk IP address-nya tadi sudah kita masukkan di sini tadi. Hilang. Nah, baru kita klik next, klik next, klik next. Ini DNS servernya, klik next, klik next. Oke, siap. Dan kita tambahkan satu lagi untuk Ether 2. Kita masukkan Ether 2, klik next, klik next, klik next, klik next, klik next, klik next. Oke, siap. Terus kita coba terlebih dahulu ke ping. Kok ke ping? Kita coba dulu menggunakan ping. Kok ini?
Habis itu kita ping google.com. Oke. Oh, sudah bisa untuk ngeping Google ya. Sepertinya di sini sudah bisa untuk ngeping Google. Ctrl C salah. Lepas tuh nah, apa kita nah setting PC seluruhnya. Jadi oke, yang pertama untuk setting PC kita masuk ke PC, ya kan? Habis itu kita klik apa namanya, ya kan? Buat topologi konfigurasi jaringan. Oke, kita klik. Nah, kita klik IP DHCP R. Oke, kita coba lihat dulu show. Oke, dia sudah dapatkan otomatis. Nah, ini bisa. Oke deh, sudah cukup. Lalu kita coba ping ke PC seberang ya, bisa apa enggak ya? Ping 98.8. Masih belum bisa. Oke, lanjut kita pada penyetingan mikrotik. Frekuensi. Durasi jaringan. Ya Allah, mana ini lagi? Oh, ini ya Allah. Coba kita ini juga sudah bisa. Ping 192.168.7711. Oke, kita lanjut ke setting hotspot terlebih dahulu. Hotspot. Untuk setting hotspot, sebenarnya di sini kita tinggal tambahkan hotspot setup. Dengan hotspot setup, terus pilih Ether Ethernet LAN 1.
ataupun 62. Kita pilih next. Kini untuk Square Network-nya bisa dicentang bisa enggak. Nah, terus ini next. Di server pilih none, next. Nah, ini tinggal DNS servernya 888. DNS-nya kita tulis sesuai dengan yang dipengen untuk ininya. Nanti misal pengen buka dari ini login name. Tidak bisa disalin rupanya. Oke, segini uji kecepatan internetnya karena tadi kita sudah membatasi sebanyak 1 Mbps. Oke, dia stay di bawah 0,94 dari pokoknya 1 ke bawah, pokoknya dibatasin 1 Mbps. Letak pembatasan di mana? Letak pembatasan tuh, nah ini 1 Mbps per 1 Mbps. Terus user, ini cara-caranya. Pertama, server kan tadi udah kita tambahin 1 pada ether 2 lantai pertama, terus kita tambahin lagi untuk lantai 2 di hotspot setup ini lantai 2 sama aja seperti tadi. Next. Terus kalau misalnya udah di server profile untuk ini kita batasin 1 Mbps ya. Terus bagian ini juga kita batasin 1 Mbps. Nah, di user kita bisa tambahin ini untuk lantai 1 ya kan, ini untuk lantai 1 hotspot admin hotspot, ini untuk lantai 2 ya kan. Abdillah user profile, coba ya kita masuk ke ini tadi, berarti sudah berhasil ya. Oke, kita coba ke apa nama tuh, Recruiting pertama, Ubuntu pertama. Kita logout kembali, kita masuk ke yang namanya admin tadi apa ya, admin Oke, di sini sudah masuk untuk admin. Nah, kita speed test.
Oke, di sini juga sudah bisa untuk hotspot di lantai pertama dan juga tadi ini juga untuk hotspot lantai kedua. Oke, mungkin untuk nomor 4 juga sudah, nomor 3 juga sudah, nomor 2 juga sudah, nomor 1 juga sudah. Mungkin sudah selesai untuk pertemuan UAS kali ini. Nah, nih, batasnya 0,96. Oke. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Itu kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.